Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Analisis Biaya dan Teknoekonomi akan menjelaskan tentang Interest Return Payback Period (BCR) dan Profitabilitas Index yang beranggotakan saya Risma Nuza Saputri, Saya Kesatria Bima Sakti. Saya Nisha Priani. Saya Alfred. Oke, yang pertama adalah Internal Rate of Return atau IRR. IRR sendiri adalah sebuah hasil yang sudah diperoleh dari sebuah bisnis, yaitu diskontrol ataupun discount rate, yang kemudian menjadi sebuah present value yang berasal dari aliran kas yang masuk atau cash inflow yang merupakan investasi awal. IRR adalah tingkat bunga atau rate of return pada saat nilai sekarang di net cash flow dikurang dengan investasi awal sama dengan 0. Rumusnya seperti yang tertera di layar berikut ini. R berartikan inter rate of return, IO berartikan nilai investasi awal, ST net forecast dikurangi cash outflow, T berarti periode. Selanjutnya, kriteria uji NPV. Apabila NPV lebih dari 0, proyek diterima. NPV kurang dari 0, berarti proyek ditolak. IRR apabila lebih dari R, proyek diterima. Apabila IRR kurang dari R, berarti proyek ditolak. Keterangannya minimal alternative rate of return atau MARR atau tingkat bunga yang berlaku pada saat ini. Selanjutnya ada payback period. Nah, payback period itu bertujuan untuk mengetahui periode investasi akan dapat dikembalikan yang dihitung dengan cara menghitung waktu yang diperlukan pada saat total arus kas masuk sama dengan total arus kas keluar. Rumus dari payback period analysis ini dapat dilakukan dengan memperhitungkan time value of money atau biasanya disebut discounted payback analysis atau mengabaikannya. Jadi I-nya itu sama dengan 0%. Jika diabaikan itu sendiri, maka I-nya itu sama dengan 0%. Nah, rumusnya ini yang udah ada di layar ini ya. Keterangannya itu NCF adalah net cash flow atau arus kas bersih, atau juga pendapat pengeluaran dengan memperhitungkan atau mengabaikan time value of money. Nah, NP yang ada di rumus itu adalah lamanya periode pengembalian. Rumus jika arus kas per periode nilainya sama, maka payback period dapat dihitung dengan rumus NP sama dengan P per NCF. Keterangannya dari rumus di atas, P itu sama dengan investasi awal, NCF itu sama dengan net cash flow. Jika arus kas per periode nilainya berbeda, maka payback period dapat dihitung dengan rumus NP sama dengan N plus buka kurung A min B per C min B tutup kurung. Keterangan dari rumus di atas, N itu sama dengan tahun terakhir atau jumlah arus kas masih belum bisa menutup investasi awal. A itu sama dengan jumlah investasi awal. B itu adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N. C adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N plus 1. Pengambilan keputusan. Yang pertama itu periode pengambilan lebih cepat. Jadi dia tuh kalau pengembalian lebih cepat itu bisa disebut dengan layak. Yang kedua, periode pengembalian lebih lama, itu biasanya disebut tidak layak. Nah, yang terakhir, jika usaha proyek investasi lebih dari 1, maka periode pengembalian yang lebih cepat yang dipilih. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu analisis ini lebih mudah dan sederhana untuk menentukan lamanya waktu pengembalian dana investasi. Yang kedua, memberikan informasi mengenai lamanya break-even proyek. Yang ketiga, bisa digunakan sebagai alat pertimbangan risiko. Yang terakhir, dapat digunakan untuk membandingkan dua proyek yang memiliki risiko dan rate of return yang sama dengan cara melihat jangka waktu pengembalian investasi. Kelemahannya, analisis ini mengabaikan penerimaan investasi atau proses yang diperoleh sesudah payback period.
tercapai. Yang kedua, analisis ini tidak memberikan informasi mengenai tambahan value dari proyek. Yang terakhir, analisis ini digunakan untuk mengukur kecepatan kembalinya dana dan tidak mengukur keuntungan proyek yang telah direncanakan. Nah, selanjutnya benefit cost ratio akan dibacakan oleh rekan saya Ensa Priani. Benefit cost ratio adalah analisis biaya. Tolong slide selanjutnya. Adalah analisis biaya manfaat atau proses pengolahan informasi yang digunakan untuk menilai tujuan atau mengevaluasi proyek-proyek pemerintah dan memberikan pilihan penyelesaian secara praktis untuk menafsirkan kemanfaatan proyek. Keterangannya, evaluasi dilakukan dengan menggunakan horizon perencanaan yang panjang dan menganalisis semua efek, manfaat, dan ongkos. Dasar kelayakan rasio antara manfaat terhadap biaya yang dibutuhkannya lebih besar dari 1. BCR dilakukan dengan mengkuantifikasi manfaat dari suatu usulan proyek bila perlu dalam bentuk satuan mata uang. Analisis BCR digunakan dengan menentukan terlebih dahulu dari sudut mana proyek tersebut akan ditinjau. Identifikasi siapa yang menerima benefit dan siapa yang membayar cost. Rumus BCI yaitu benefit equivalent atau ongkos equivalent. Konvensi tanda yang digunakan dalam BCR yaitu ada benefit sama cost. Di benefit itu ada advantage, receipt, saving, disadvantage, disbursement, loss. Lalu di cost sendiri ada disbursement dan loss. Lalu di cost ada saving sama receipt. Bedanya di benefit itu di disbursement dan loss itu ditaruh di negatif, dan di disbursement dan loss di cost itu ditaruh di positif. Lalu BCR dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut. Persamaan berikut dapat dibuktikan dengan persamaan yang tertera. Lanjut. Oke, selanjutnya yaitu ada Profitability Index. Profitability Index adalah metode yang menggunakan prinsip PV, investasi diterima jika nilai Profitability Index besar atau sama dengan 1. Dapat menjadi pelengkap bagi perhitungan dalam menentukan usulan investasi mana yang akan dipilih apabila perusahaan memiliki keterbatasan dana semakin tinggi. Nilai PI akan semakin diprioritaskan proyek dengan NPV sama dengan 0, akan menghasilkan PI sama dengan 1. Rumus PI sama dengan PV proses per PV outlays. PI sama dengan CF per 1 tambah I per I0. Keterangan PV sama dengan present value, PI profitability index, CF sama dengan PV, I0 sama dengan investasi awal. Apabila PI besar dari 1 layak diterima. Jika PI kecil dari 1 tidak layak ditolak. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Jika maaf ada kekurangan. Terima kasih.